Selamat hari Minggu ya. Hari ini kita bertemu lagi bersama dengan Kalita. Kalita senang sekali bisa menyapa adik-adik di rumah bersama dengan mama dan papa. Hari ini Kalita lebih suka cita lagi karena hari ini Kalita nggak sendirian. Kalita ditemani oleh satu orang GSM. Wah, siapa ya yang nemenin Kalita? Namanya Kak Ina. Siapa yang kenal sama Kak Ina? Ayo, adik-adik pasti kenal sama Kak Ina. Kita akan memuji dan mendengarkan firman Tuhan bersama Kalita dan Kak Ina. Kita akan memulai ibadah kita ya. Hai adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu ya. Kak Ina dan kakak-kakak GSM semua kangen sekali dengan adik-adik semua. Kak Ina berharap adik-adik senang melihat Kak Ina dan Kak Lita di hari Minggu ini. Kak Ina juga berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat ya, bersama mama, papa, dan keluarga di rumah. Baik adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan memuji nama Tuhan terlebih dahulu. Kita akan menyanyi lagu yang berjudul It's Good. Nah, lagu ini ada gayanya, lagu ini ada gerakannya. Adik-adik kalau masih ingat gerakannya, boleh ya kita sama-sama bergerak biar badan kita menjadi sehat karena kita sudah bergerak di pagi hari. Ya, sudah siap semuanya? Ayo adik-adik, kita menyanyi dengan penuh semangat dan sukacita. Mari adik-adik, kita semuanya, kita mau berdoa, kita mau lipat tangannya, kita mau tutup mata kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih karena Tuhan telah membangunkan kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mau memuji Engkau, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu membantu kami supaya kami dapat bernyanyi dengan penuh semangat. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung
Sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Yuk kita duduk yang manis, kita buka telinga dan hati kita. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, ayo kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh sambil mengarahkan hati kita sama Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa minta pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami mau siapkan telinga kami, hati kami, dan pikiran kami untuk firman-Mu. Tolong Tuhan agar kami dapat mengerti. Tolong juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang pimpin. Amin. Adik-adik, kakak mau tanya, tugas apa yang pernah diberikan mama dan papa kepada adik-adik? Ada yang pernah dikasih tugas sama mamanya untuk cuci piring? Atau membereskan mainannya yang berantakan? Atau merapihkan tempat tidur? Atau mungkin ada yang pernah diminta untuk membantu membersihkan, menyapu lantai. Nah, mama dan papa memberikan tugas karena mereka percaya adik-adik dapat melakukannya. Tugas itu bukan untuk menyusahkan adik-adik, tetapi menolong adik-adik untuk dapat menjadi anak-anak yang mandiri. Begitupun dengan Yesus. Tuhan Yesus percaya murid-murid Yesus dapat melakukan, dapat melanjutkan pekerjaan Tuhan Yesus, yaitu menyebarkan kasih. Yuk kita lihat cerita berikut ini. Ada dua orang bapak yang sedang asik bercakap-cakap. Siapakah mereka? Oh, ternyata ini adalah Bapak Theophilus dan Bapak Lukas. Apa yang sedang mereka percakapkan ya? Mereka sedang mempercakapkan kisah tentang Tuhan Yesus. Ya, tentang peristiwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa semua manusia. Tentang Tuhan Yesus yang telah bangkit pada hari ketiga. Kuasa Tuhan Yesus sungguh hebat. Yesus bangkit dan menang melawan kuasa maut. Kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri dan menemui murid-muridnya beberapa kali agar mereka percaya. Murid-murid yang semula bersedih karena Yesus tidak bersama-sama lagi dengan mereka, menjadi sangat bersukacita
mengetahui bahwa Yesus hidup dan datang menemui mereka. Namun, Yesus juga mengatakan bahwa ia tidak akan selama-lamanya bersama murid-muridnya, karena Yesus harus kembali kepada Bapa di surga dan menyerahkan tugas pekerjaan Yesus kepada murid-muridnya. Yesus tidak ingin murid-murid takut ketika ia tidak bersama-sama dengan mereka. Dan Yesus menjanjikan datangnya Roh Kudus yang menghibur dan menolong para murid untuk melakukan tugas memberitakan kasih Allah kepada semua orang. Adik-adik, kita tidak melihat Yesus secara langsung, tetapi Tuhan Yesus hadir melalui Roh Kudus. Saat adik-adik sedih, takut, adik-adik berdoalah. Tuhan Yesus akan menolong melalui Roh Kudus. Roh Kudus akan menghibur adik-adik dan membuat adik-adik menjadi tenang, sehingga tidak takut lagi dan tidak sedih lagi. Nah, adik-adik semua adalah murid-murid Tuhan Yesus kan? Maka adik-adik punya tugas untuk mengabarkan kasih Allah kepada semua orang. Roh Kudus yang akan menolong adik-adik untuk mengabarkan kasih Allah. Siapa yang mau mengasihi orang lain? Coba angkat tangannya. Kak Ina mau lihat. Oh, ya banyak yang angkat tangan. Semua angkat tangan ya. Kita katakan kepada keluarga di rumah, kepada mama papa, kepada tetangga, kepada teman-teman, kita katakan, aku mengasihimu. Selain lewat kata-kata, adik-adik mesti lakukan juga ya. Kalau ada temannya yang jatuh misalnya, adik-adik mesti cepet-cepet tolong. Jangan diketawain, tapi ditolongin. Kalau ada temannya yang sakit, adik-adik bisa mendoakan supaya lekas sembuh. Selain itu, adik-adik bisa juga menolong mama papa dengan pekerjaan di rumah. Nah, dengan mengasihi orang lain, adik-adik juga sedang mengabarkan kasih Allah. Ayo adik-adik kita belajar ayat hafalannya. Dari Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Kita ulangi sekali lagi. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Udah bisa semua ya? Oke, dihafalin di rumah. Adik-adik, ada sebuah lagu yang bagus bahwa Tuhan Yesus berjanji tidak akan pernah melupakan adik-adik. Wah, asik banget kan Tuhan Yesus? Baik banget kan? Bahwa Tuhan Yesus selalu membimbing adik-adik dan menolong adik-adik. Yuk kita nyanyikan Janji yang Manis. Hidup
adik-adik, ibadah kita di hari Minggu ini sudah selesai. Kita mau tutup ibadah kita ini dengan doa. Yuk adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus yang Kau janjikan untuk menyertai kami selamanya. Tolong kami Tuhan untuk melakukan perintah-Mu. Kami anak-anak-Mu mau mengabarkan kasih Allah dengan pertolongan dari Roh Kudus. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Oke, bye-bye.